Akhirnya resmi Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Propam Polri atas tuduhan terima setoran dari tambang ilegal di Kaltim senilai 6 miliar rupiah. Komjen Agus juga diduga membekingi sejumlah tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pihak yang melapor yakni Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule. Iwan melaporkan Kabareskrim Polri tersebut. Laporan terhadap Jenderal Bintang 3 itu dilakukan pada Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Iwan Sumule mengatakan pelaporan yang dilakukannya terkait dugaan gratifikasi atau suap tambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Iwan mengaku telah menemukan cukup bukti berdasarkan hasil investigasi, di mana Komjen Agus menerima suap yang disebut sebagai uang koordinasi. Adapun investigasi yang dilakukan pihaknya tersebut, kata Iwan, telah berlangsung pada Februari tahun 2022. Menurut Iwan, gratifikasi yang diterima Komjen Agus Andrianto cukup rutin, diberikan setiap bulannya. Iwan mengaku menemukan bukti ada penerimaan suap sebanyak 3 kali kepada Komjen Agus Andrianto. Suap itu berasal dari mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong. Lebih lanjut, jika terbukti Komjen Agus menerima suap dari hasil tambang ilegal, Iwan meminta agar yang bersangkutan tidak hanya disanksi kode etik, melainkan juga disanksi pidana. Sebelumnya, viral pengakuan Ismail Bolong yang mengaku telah memberikan uang senilai 6 miliar rupiah kepada Komjen Agus Andrianto. Adapun uang itu disebut terkait dengan aktivitas tambang batu bara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hanya saja, setelah video pengakuannya viral, Ismail Bolong justru meminta maaf atas pernyataannya itu kepada Komjen Agus. Sikapnya kemudian berubah 180 derajat. Bahkan, Ismail mengaku tidak mengenal Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan tak pernah memberikan uang kepadanya. Dirinya mengatakan pada video pertama, ia mengaku dalam situasi tertekan karena diintimidasi oleh mantan Karopaminal Divpropam Polri, Brig. Jen Hendra Kurniawan. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa video tersebut direkam oleh anggota Paminal Mabes Polri yang waktu itu datang ke Balikpapan. Sebelum merekam, Ismail mengaku terlebih dulu diperiksa di ruang Propam Polda Kaltim di Balikpapan. Dirinya diperiksa selama 4 jam dari pukul 22 sampai pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Ismail menyebut dirinya terus diintimidasi lantaran tak berbicara. Kemudian, ia pun dibawa ke sebuah hotel dengan dikawal 6 anggota Propam Polri. Sesampainya di kamar hotel, dia langsung disodorkan sebuah tulisan di kertas yang harus dibaca. Ia pun diancam jika tidak membaca tulisan itu maka akan dibawa ke Propam Mabes Polri. Tak berselang lama setelah kejadian itu, Ismail mengaku pensiun dini pada bulan April dan disetujui 3 bulan berselang. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.